Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel diskusi bareng Eka Anas. Kita sekarang lagi ada di sebuah cafe namanya Seven Sleep Cafe. Betul kan ya? Seven Sleepers Cafe. Coffee. Seven Sleepers Coffee di daerah Blok S, Kebayoran. Jadi kalau misalnya lo sering ke Jakarta Selatan, pasti kan di Blok S itu tahu ada lapangan bola tuh kan. Nah itu sebelum masuk lewatin lapangan bolanya ada belok kiri dikit ke Jalan Bira. Pas di hook ada rumah sakit jantung apa San? Artologi. Nah itu pas di hooknya ada tempat kayak compound gitu, ada toko buku, ada coffee, ada live venue. Salah satunya tenannya ya ini Seven Sleepers Coffee. Kopinya enak, makanannya maknyus, ada sate padang juga ya di sebelah. Jadi silakan mampir ke sini dan kita ngucapin terima kasih udah kasih kesempatan untuk interview di kali ini, karena tamunya juga spesial nih sebelah gue. Sohib aneh dari dulu. SD. Yoi, Reza Dwi Putranto. Assalamualaikum Cak. Eca. Waalaikumsalam. Baik Kak. Alhamdulillah ya. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kita dari udah jam sore ya. Tapi lu SD, lu bilang SD tadi Cilacap ya? Cilacap. Ruli kan sama kan? Iya. SD Menteng 03 pagi. Iya. Ada meriamnya, sampai sekarang masih ada tuh meriamnya Kak? Masih ada. Meriam. Meriam Belanda. Iya kan? Iya. Itu dulu lulus tahun berapa tapi? Kalau nggak salah di bawah gue ya? Enggak. Iya, gue di bawah lo setahun. 89. Iya, 89 benar. Iya. Ruli di bawah gue setahun. Betul. Gue di bawah lo setahun. Gue tuh sama kakaknya Bambi ya. Ari sama gue. 89 juga. Kakak Bambi sama gue. Iya. Ya pokoknya kita masih dalam Bambi di bawah gue setahun. Bambi di bawah lo, sama Ruli kan? Iya, sama Ruli. Kita tuh masih dalam serumpun SD anak Jakarta Pusat lah dulu. Jakarta Pusat. Menteng, Cikini, Eca, lu ke Percik ya? Gue ke Percik. Enggak ke SMP 1 ya? Enggak, SMP gue ke Percik. Gue nggak seneng masuk siang dulu Kak. Ya kan, dulu kan kalau kelas 1 masuknya siang kan. Aduh, masuknya siang nih. Gue masuk Percik aja pagi. Maghrib. Iya. Oh iya. Jadi Eca ini dulu, gue dipertemukan sama Eca ini di sore, pas udah masuk sore Cak ya? Iya. Tahun 2004? 2000, pokoknya pas kita di itu Aksara ya? Aksara enggak, tapi gue pertama kali gue ngeliat sore itu, waktu lo promo ke MTV Sky. Oh gitu ya, iya. MTV inget gue. Live. MTV inget. Diundang sama produsernya si Siska Becker waktu itu, lo diundang acara malam, apa lupa gue programnya apa, tapi datang segerombolan, itu tahun 2002 tuh Cak. 2002 itu? Apa 2003 lupa deh gue. 2002 sore baru bentuk. 2003 mungkin 2003 ya? Kali ya? Iya, pokoknya lo udah bawain lagu No Fruits for Today itu gitu, akustikan. Nah itu gue pertama lihat yang waktu gue ngeh itu, karena yang gue kenal waktu itu baru yang bawa apa familiar gitu ya, Bambi sama Awan. Awan gue dari bocah juga kan, dari kecil gue sama Awan, ibunya Awan saudaraan. Bambi juga ya dari SD lah gitu. Iya. Tapi setelah itu baru kita bertemu di Aksara Records gitu ya. Tapi sekarang bukan sebagai sore lagi. Lagi mempromosikan apa nih Cak? Boleh cerita dikit nggak album-albumnya? Jadi itu sebenarnya apa ya? Itu Maimun ya, namanya Maimun. Gue ngasih nama tuh Maimun. Sebenarnya itu dari sebelum 2000 apa dari 2019 ya, 2019. Selagi gue masih di sore. Gue bikin tuh, ya kan gue bikin. Ada proyek 3 di situ ya, proyek solo lah gitu, proyek solo cuman dengan konsep yang sangat ringan banget lah pokoknya. Gue nggak mau banyak sound, nggak mau banyak macem-macem lah, bener-bener ringan lah gitu musiknya. Dapatlah 3 lagu itu kan, udah gue rilis itu. Ini maaf, dikasih dalam mini album Batar Nargar. Tarkar Barnargar. Iya. Udah dirilis di Spotify, pokoknya di ada Spotify ya. Ada 3 lagu itu ya. 4 bukan nama yang live-nya? Iya, 4 sama yang live. 4 sama live. Itu juga yang masukin bukan gue sih, itu si Satria sih yang masukin tuh. Gue masukin Spotify ya, masukin aja gitu. Gue kan cuma rekam aja kan digital kan. Kayak gitu sih Kak. 2019 ya? Terus 2019 2019 akhir tuh gue keluar kan ya. Gue mundurkan diri dari sore. Ya udah dari situ kan gue udah ini lagi kan, udah nggak manggung-manggung kan ya. Kan habis itu Covid juga. Covid juga kan. Iya. Nggak lama mundur dari situ, nggak lama Covid ya 2020 kan. Nah. Iya 2020 Covid. Awal tahun. Iya. Ya udah gue dari situ udah mulai rekam aja tuh. Tiap gue pagi-pagi gue rekam. Apa aja gue rekam, nggak ada niat mau bikin album, nggak ada.
Rekam apa nih, tabungan lagu atau apa aja yang gue rekam, suara-suara, gue keluar balik subuh nih misalkan kan, subuh gue bawa handphone ada suara burung apa gue rekam, iseng aja Kak. Ada suara apalagi soang gue rekam, ada suara orang lagi nyapu gue rekam, ada suara pokoknya random aja pas gue sambil jalan aja, nggak ada niatan bikin album, masih semua gue rekam aja gitu, namanya iseng kan. Iya kan. Dan dikumpulkan di album yang baru ini. Dikumpulkan di album yang baru ini, pas sudah gue lihat di di handphone banyak juga ya. Gue bikin album ya, tapi album apaan gue bilang nih. Gue seneng suara-suara ini. Maksudnya gue pada saat gue rekam gue juga rasa syukur, ngerti nggak sih? Rasa syukur, seneng gitu kan. Waduh, pagi-pagi bangun nikmat gitu kan, sehat, ya kan. Ya udah gue rekam semuanya, gue syukuri itu, gue rekam semuanya ya. Dari situ baru gue susun, gue coba gue coba ke tempat Edi, ke tempat Awan. Ke tempat Awan. Ini gue random aja ceritanya, nggak berurutan ya. Saya ingat kepala gue ya. Ya udah gue ke tempat Awan. Bang, mau rekam apa bang? Nih di, kita susun di. Apaan nih bang? Suara. Udah pokoknya lo ikutin gue aja ya. Masukin ini gitu. Udah susun tuh gitu. Soundscape. Apa? Jadi soundscape. Ya jadi sound, udah jadi sound dari. Pokoknya gue di situ ngebayangin tuh ada suasana dari pagi, siang, sore, malam sampai pagi lagi Kak. Gitu, dari pagi lagi. Tapi di situ ada gue kasih ending, di situ ada yel di situ kan, yel. Nah itu boleh lah, itu bisa dibilang berbentuk lagu lah ya. Akapela. Nah, berbentuk lagu, tapi gue emang kayak lo misalnya ada ide pasti kan ada nada-nada dong di kepala ya. Apalah segala macam. Nah, itu gue tuanginnya lewat mulut semuanya. Oh, oke. Gitu. Itu sebenarnya ada bass. Gue ngebayangin suara bass, ada drum segala macam, cuman lewat mulut semua dengan kemampuan gue yang seadanya gitu lah. Gue coba semuanya gitu. Jadilah seperti itu. Oke. Ya, itu yang dideskripsikan by the way adalah album barunya Echa yang judulnya Album ALBOOM. Album bunyi sunyi gitulah. Bunyi sunyi. Iya. Memang juga gua kemarin minta ada preskit ngaca, ada preskitnya ya. Dikirimin ada foto segala macam CD. Tapi di deskripsinya itu memang ditulis album ini ditujukan untuk semacam kayak apresiasi dari nikmat yang kita rasakan dari pagi sampai pagi lagi. Iya gitu, betul. Kenikmatan hidup lah. Gitu. Iya. Jadi bisa dibilang bukan album musik ya. Bukan album musik soundscape, ya. Iya, soundscape ya. Landscape suara. Gitu. Iya. Karena benar-benar kayak gitu. Iya, gue nungguin main kapal keluar lagunya nih. Wah, lagi. Tapi kalau tadi juga Echa bilang memang album bukan ditujukan untuk communal listening ya. Iya, bukan. Sendirian. Sendirilah gitu lah, sendirian lo. Kalau gue ngebayangin tuh kalau habis mandi ya, gue saranin sih habis mandi, udah malam-malam tuh udah mau santai, udah mau relax, boleh lah tuh sambil merem deh. Buat tidur bisa tuh. Buat tidur. Nggak sampai habis nggak apa-apa ya kan. Yang penting ketiduran udah berarti nyampe nih albumnya. Aneh sama lu yang ngetik kan, ngedengerin, jadi udah secara nggak sadar blending ke kerjaan gitu, terus baru nyadar, loh ini udah hampir 10 menit nggak ada lagu-lagunya. Terus baru gue cek lagi kan. Terakhir baru terakhir ada apa namanya ada. Nah itu udah pagi lagi tuh Kak ceritanya Kak. Oh gitu. Itu cerita udah pagi lagi tuh ada burung kan. Nah sebelum burung itu gue ngebayangin ada suara kayak di dalam tanah gitu loh. Gue imajinasi gue begitu dalam tanah. Terus abis itu suasana pagi lagi disambut burung itu baru deh si yel itu masuk. Oh oke. Gitu ceritanya. Itu pengerjaan dari abis COVID itu tadi ya, selama COVID lu rekam-rekam dulu? Iya, pokoknya dari mulai COVID itu gue mulai rekam-rekam, belum ada kepikiran buat bikin album, ya kan. Terus gue rekam yel-yel duluan, malah gue rekam duluan yel-yel. Jadi, pokoknya sedikit-sedikit deh gitu kan. Sedikit-sedikit gue rekam, terus gue dengerin lagi. Terus gue ada ide lagi, gue kasih tau Edi lagi kan, Di, gini. Oke bang, kapan waktu kosong Di? Ada sekian-sekian. Oke deh, gue datang sana. Waktu kosong gue datang. Iya. Sendirian aja, semuanya serba sendiri aja. Gitu. Itu memang maksudnya kan kalau kita ngomongin musisi konvensional ngomongin lagu melodi 3 menit gitu kan, terus dipikir melodinya ada instrumen main-main gitu.
dengan harapan lagunya bisa dilepas ke publik, diapresiasi. Syukur-syukur ada income panggung bagaimana gitu. Iya. Tapi kayaknya ini gue ngerasa objektifnya Echa bikin album yang baru nggak kayak gitu nih. Ini apa tujuannya tuh? Nah, ya intinya gue pengen ngerekam aja sesuatu yang gue syukuri itu ya Kak ya, dari mulai pagi nikmat sampai siang sampai sore malam itu. Ya gue mau save aja gitu, mau gue save dalam CD, ya gue juga mau memperdengarkan ke orang-orang kan. Ya kan? Kalau kita punya karya pasti kan kita pengen juga menyampaikan ke orang-orang kan, ya kan, biar didengar, biar apa. Tapi pada saat dengar itu ya apa? Ya kita nggak bisa bilang orang jangan berekspektasi sih ya, maksudnya orang kan tiap-tiap wah kayak gimana nih karyanya gitu kan ya. Ternyata pas denger wah beda gitu. Ya gue siap semua itu. Gitu. Jadi gue siap juga ada yang menyukai, ada juga yang tidak menyukai, ya nggak masalah. Iya. Gitu lah gitu. Jadi memang lebih bentuk homage atau persembahan gitu ya? Iya gitu. Pokoknya gue mau berbagi nih nikmat syukur nih gitu lah. Sederhananya gitu sih Kak. Iya. Mudah-mudahan tersampaikan gitu. Makanya di CD-nya kan juga gue jelasin dari situ. Harus ada penjelasan sih. Kalau nggak ada penjelasan mungkin orang juga ini apaan nih gitu ya. Iya. Ini apa nih? Pasti kalau nggak dia berhentiin, di forward. Iya. Kayaknya begitu. Iya. Di forward, dia nyari nih lagunya yang mana nih. Gitu. Cuma kalau udah ada penjelasan dan dia mau meluangkan waktu, ya mungkin didengerin sampai habis. Jadi paham konsepnya lah gitu ya. Gitu. Iya. Itu di CD-nya gue jelasin tuh. Gitu. Iya. Sekilas. Mungkin kalau dia baca dulu baru ini gini maksudnya gitu. Cuma kalau misalnya CD dia pasang kan pengen tahu kan, nih Echa nih kan, karena kan kebayang-bayang dong yang kemarin apa gitu kan, tiba-tiba ini apa nih, pasti itu. Ya. Itu gitu. Tapi ada pengaruh ini Echa, maksudnya yang kita udah gimana ya, mungkin gue yang udah kenal sama Echa dari udah lama lalu lama deh kita mungkin, ya. Lo juga mungkin teman-teman sekeliling yang udah tahu juga gitu. Echa kan sekarang udah bukan lagi sih, memasuki fase lebih mendalami Islam, religi gitu kan. Ada pengaruh nggak sih terakhirnya pembuatan album ini gitu? Ada link ke ininya nggak? Ada linknya. Apresiasi bersyukur tadi. Oh, kalau itu sebenarnya dari dulu ya Kak ya. Iya. Lo kalau perhatiin lirik-lirik gue sebenarnya dari dulu emang begitu. Benar, kita akan ke sana tuh. Ya kan? Tapi kalau yang di album ini? Kalau album ini ya nggak tahu ya, itu mungkin karena kita perhatian kan. Syukur itu ya, mungkin ya. Kalau kita perhatian dengan sesuatu, pasti kan kita mau mendalami ya. Iya. Mau mendalami, terus setelah mendalami kita pengen tahu lebih jauh, terus kita pengen ngulik, bener gak? Ya itu kayak gitu. Jadi ini gue ekspresi gue aja sih, gue pengen wujudin dalam album. Gitu. Dan memang karena Echa tadi akhirnya bilang kan, emang dari dulu Echa bilang kalau ngedengerin lagu-lagunya Echa di sore tuh gue ngerasain elemen spiritual yang dalam ya. Karena kayak di album pertama gitu, keangkuhanku sama aku juga itu introspeksi yang dalam banget ya, ke dalam, terus kayak meneliti. Iya kayak gitulah. Gue selalu menghindar dulu tuh yang menghindari ngomongin orang, ngerti nggak lo Kak? Kalau bikin lirik kan, ngomongin orang, gue mendingan periksa diri gue aja gitu. Periksa diri gue aja dulu. Berani nggak nih kita nulis diri kita sendiri nih? Iya. Berani nggak nih kita ngebeberin diri kita sendiri nih? Iya. Periksa. Lebih ke situ sih dulu. Echa tuh lo dulu ada anak keberapa Echa? Sorry ya, ada yang wafat ya kalau nggak salah ya? Maaf keberatan. Kakak apa? Kakak yang wafat ya? Kakak. Lu anak keberapa? Itu gue anak kedua gue. Itu pas lagi rekaman Porsche 5 itu Kak. Porsche 5 ya, emang udah lama ya. Kak yang mau gue ini sih, apakah agama atau Islam tuh selalu jadi latar belakang yang kuat nggak di keluarga lu dulu? Iyalah, pastilah. Dari kecil kan kita kan? Dari kecil. Iya. Kita kan udah lahir gua sebagai Islam kan? Iya, Muslim kan. Nah kalau gua keluarga gua memang maksudnya bapak ibu Islam gitu ya. Cuma nggak yang strict banget dalam artian yang
Lu ya maksudnya kita diajarin, gue di rumah Ruli sama adik gue yang paling kecil tuh ada belajar ngaji gitu. Cuma memang ya umum sih ya gitu. Umum bener sama gitu. Sama gue juga kayak begitu. Ya. Sama kayak gitu, cuma kan gue dulu sering dengerin ini tuh, enggak lo apa kasetnya. Dulu kan ada kaset Agim tuh kan, Agim kan. Iya. Nah, itu gue dulu sering dengerin, Kak. Oh. Zaman ceramahnya. Zaman sebelum ada sore kali. Oke. Iya, kan kaset tuh. Iya. Gue suka dengerin tuh. Agim tuh tahun awal 2000-an ya? Iya, 2000-an. Pokoknya sore belum ada deh. Gue suka dengerin, gue punya kaset. Gue inget tuh, jadi inget gue. Jadi inget gue. Gara-gara kalau ngobrolin jadi inget gue. Iya beneran. Apa judulnya atau temanya? Wah lupa gue. Pokoknya Agim kan temanya tentang hati kan ya. Iya, kolbu ya, koreksi diri kan. Dia fokusnya koreksi diri. Ya udah, mungkin gue terpengaruh itu kali. Ya kan. Kaset Agim gue dengerin beneran. Punya Eca sendiri apa? Punya beli. Sampai gue dulu ke mana, ke apa nama tempatnya, Gear Kalong ya. Oh iya. Ya kan? Aduh, lupa gue ya. Itu dekat rumah kakekmu itu. Berdua gue dari Jakarta tuh. Pengen lihat aja ke sana. Sama teman gue ada. Sama temen dulu nggak kenal sih. Namanya Eko juga, namanya Eko. Oh, mau dengerin ceramahnya? Enggak, gue pengen lihat aja tempatnya kayak gimana. Oh, ya, Darut Tauhid ya? Bukan? Iya, Darut Tauhid. Iya kan? Iya. Di sini ada juga nih di Santa tuh masjidnya. Naik bis gue inget banget tuh, berdua tuh. Sebelum sore tuh? Sebelum sore. Itu temen lo yang teman gue pengen nyari jodoh deh, gue beneran dia pengen nyari jodoh ke situ. Iya. Ya udah bener, gue ke situ. Ya udah lihat aja, emang bersih kan tempatnya kan. Ya juga masih polos juga kan. Ya udah cuma datang begitu aja, udah minimarket lihat nggak ngulik-ngulik juga. Nggak ketemu pasangannya juga. Nggak ketemu. Oh gini tempatnya nih, yang nyari jodoh teman gue ya. Iya. Nggak itu emang ada pesantren juga kan kalau salah. Iya, cuma gue nggak tahu dulu ada pesantren atau enggak. Iya. Gue nggak tahu, ya kan. Namanya lagi namanya lagi seneng kan, ngefans gimana sih, ngefans kan pasti pengen ngulik kan. Ya kan, kita seneng akan sesuatu pasti kita pengen tahu lebih dalam, bener kan. Iya. Terus kita pengen tahu detail segala macam semua ini kan. Kayak gitu kan. Oh. Oke. Kayak gitu. Ini ya? Temen lo yang ikutan ngeband pas lagi kuliah juga tuh, yang kemarin lo post-post di itu namanya Jeff. Itu Jeff. Itu anak Percik. Itu yang foto-foto lo post tuh lo kuliah ya? Kuliah di mana ya? Trisakti, desain, interior desain Trisakti gua. 96. Interior desain Trisakti 96 ya? Iya. Oh, itu yang lo mulai ngeband tuh di situ ya? Gue mulai ngeband sebenarnya dari SMA. Pertama kali banget SD, perpisahan. Oh iya. Iya, perpisahan. Tapi di situ berlima, satu main gitar, gue nyanyi tuh rame-rame. Lagunya Lupus dulu. Bangun dong Lupus gitu. Bukan. Ya lagunya bila suatu hari kau melihat satu makhluk manis. Pokoknya Lupus deh judulnya. Oh iya. Iya. Terus SMP ngeband juga nama si Jeff itu. Di Percik. Itu juga buat perpisahan doang sih sebenarnya kan. Mulai seneng ngeband deh gitu kan. Yeah. Dari situ kenalnya tuh. Bawain apa tuh, Cak? Ingat enggak? Gue bawain Necrodead. Necrodead, terus Exploited. Iya, Exploited sama apa lagi tuh? Dari dulu emang megang gitar. AMKA. Bowling ball sama aja sih. Kan SMP dong. Iya. Baru kenal musik kan situ kan. Cats from Hell. Iya, kaset ada tulisan thrash metal. Iya kan? Iya. Itu kita beli itu. Tulisan Malaysia tuh. Nah, itu Jeff itu. Terus kuliah satu kampus lagi sama Jeff. Ketemu Awan di situ. SMA 3 ya? Enggak, gue SMA Percik. Oh, Percik juga di Duren 3. Duren 3. Iya. Duren 3. Ketemu Bayu Ruli. Tapi bapak lo tuh kayaknya. Bayu ya? Bayu kan di situ. Di situ ya? Tapi di bawah banget sih, tahun berapa ya? Apakah Percik aja ya? Iya, gue Percik. Oh iya, Bayu benar. Benar situ. Benar kan? Bayu. Iya. Ada. Yang kenalin musik siapa, Cak? Apa? Yang kenalin musik Eca siapa? Gue. Pertama kali. Oh, bokap. The Beatles. Iya. Sama Everly Brothers. Everly Brothers sama Beatles. Itu yang pertama kali gue denger. Itu kayaknya di rumah. Di mobil, di rumah bokap gue udah pasangnya itu. Belajar gitar tadi? Belajar gitar gue sendiri. Oh. Maksud gue lihat-lihat aja gitu kan. Cuman gue nyamannya begini, Kak. Kiri. Tapi senar kanan. Iya. Nah, itu gue belajar tuh sendiri, gue cari G. Maksudnya jadi string satu di bawah? Enggak, string satu di atas. Tetap kan, maksudnya yang Tunggu, string satu kan yang kecil kan, yang bunyinya kecil kan? Yang gede.
Oh yang gede di bawah. Apa gue nggak salah gini? Lo itu 6 di bawah. Iya. Sing satu yang kecil. Itu kan harusnya di bawah. Iya. Nah gue di atas. Oh gitu. Iya. Jadi kolotnya berbalik dong begini. Berbalik. Lah. Berbalik semua gitu. Soalnya kiri semua gara-gara lo dong tuh ya. Hah? Soalnya kiri semua. Enggak, kalau gue emang kidal karena gue emang setengah kidal setengah kanan nih Kak nih. Oke. Gue main bola juga kiri. Bisanya ya kan, cuma kalau nulis kanan gitu. Nah, kalau Awan yang gue tahu dulu dia sempat kanan waktu baru masuk kuliah, terus dia belajar kiri. Karena Paul McCartney. Karena Paul McCartney pastinya. Kalau menurut gua mungkin karena itu, nggak tahu, mungkin dia ada alasan sendiri ya gua. Iya. Tapi kalau dia yang senar emang dibalik kan. Dibalik. Gua tahu dia belajar kirinya pada saat masuk kuliah Trisakti itu baru kan. Gue sering tuh ke rumah Awan tuh nginep. Nah, dia belajar kiri tuh, mulai belajar kiri. Sebelumnya gue lihat dia mainnya kanan. Iya. Kalau Ade sengaja belajar kiri. Biar kompakin di sorenya. Enggak, sebelum itu pun dia udah begitu. Oh, emang nggak janjian? Nggak janjian. Oh gitu. Tapi Awan kayaknya udah punya misi gitu kan. Gue nggak tahu misinya Awan, kayaknya dia pengen kebentuk band kan. Band yang kiri semua. Wah, bandnya kiri semua nih kayaknya gitu kali. Nah, gue nggak sadar pas udah ini, kitanya kiri semua ya gitu. Iya. Kayak gitu. Sore tuh ketemunya formasi yang album Force of 5 Sentralisme tuh di Percik ya, SMP ya, semuanya. Apa enggak? Kita satu SMP, tapi pada saat SMP kita nggak main bareng. Oh. Gue nggak main bareng karena kan gue di bawah mereka. Beda, iya. Nah, dia di atas kita setahun. Nah, seangkatan lo lah Kak. Iya. Si Awan sama Ade itu kan. Gue di bawahnya setahun. Oke. Tapi gue mainnya sama anak kelas 3. Sama si ada namanya Bowo tuh namanya tuh. Nah, itu gue ngeband sama dia SMP. Gitu. Awan Awan Persik juga ya? Persik juga. Gue sempat setahun sama Awan di 68 masalahnya. 68 ya? Iya, dia cuma setahun tuh. Cuma setahun ya, dia emang senang gitu, dia dikit-dikit dia. Pindah-pindah, gue ingat banget lagi. Bosenan deh. Lagi mapras. Lagi mapras. Mapras begitu, Pon dikerjain kan. Tiba-tiba dia dibawa sama senior kelas 3-nya gitu kan. Dibawa keliling. Jadi tiap kelas masuk-masuk, gue udah ngeliatin dari jauh nih. Wah, Awan tuh gue bilang kan. Bawa, terus akhirnya masuk kelas gue. Terus senior gue ngomong gini, nih lihat dong nih anak nih, kayak begini dong lo kalau misalnya tampil dong gitu. Coba lo main kan gitu kan. Dia pakai gitar, kasih tali rapia, terus pakai gitar sapu. Gitar sih, sapu dikit tali rapia, terus dia nyanyi apa tuh nggak? When she was just 17. Nyanyi lagu Beatles. Gue ketawa gitu, anjir si Awan. Tapi nggak lama tuh, paling cuma 6 bulan gitu pindah lagi deh. Ke Percik tuh ya? Enggak. Dia enggak masuk Percik deh sama. Kalau nggak salah dia 3 deh. 3 kan? Ya? Sama Bambi ya? Bambi. Iya. Nah, mungkin di situ kali kenal Bambi kali. Iya. Tapi lu nggak main sama? Enggak. Pas lagi SMP nggak main? Enggak. SMP nggak main, SMA nggak main. Pas kuliah baru gue ketemu Awan. Gitu. Pas lagi baru tuh anak-anak baru semua botak-botak kan. Lu Percik lu dulu ya gitu ya? Nah, gue kalau nggak salah gue duluan deh. Gue bilang, lu Percik dulu ya gitu. Oh iya, terus dia baru inget gue kali ya. Baru inget gue, oh nih kayaknya nih yang dulu ini nih dibotakin nih kayak dulu pernah nih gitu. Bambi juga Bambi enggak Trisakti. Pokoknya gue ketemu Awan di situ, ya udah mulai main di situ. Nginep yang lu bilang tadi. Iya, mulai nginep. Awan jemput gue kuliah. Dari Keramat tuh jemput gue dulu ke rumah tuh pagi-pagi, baru kita kuliah. Gue dulu di Tebet kan. Oh, di Tebet. Awan di Keramat kan, di rumah gue dulu tuh bawain kue lah, bawain apa, terus kita jalan gitu. Ya nyokapnya ini kan punya catering enak-enak makanannya. Udah deh kayak gitu. Terus udah itu belum tuh, habis itu Awan nggak lama juga sih di Trisakti sih. Pindah lagi. Ada sempat pada mau ke Amerika kan, pada berangkat ke Amerika kan? Kalau itu SMP kalau nggak salah deh. SMP ya? SMP kalau itu mereka SMP semua itu. Pada sempat ke LA ya mau kan? Itu sih gue nggak terlalu tahu banyak kisah itu ya, teman. Yang gue tahu dia SMP kan ke sana. Gitu. Nggak bersinggungan tuh ya? Nggak bersinggungan, belum ada bersinggungan apa-apa. Benar-benar pas kuliah itu gue bersinggungannya. Kuliah ngeband Udah, gue udah ngeband juga waktu itu, bikin band juga gitu. Boy smashing juga kan dulu ya? Smashing mulu. Bandnya smashing mulu. Nggak ada yang lain, udah itu yang gue ulik. Belum sama Awan tapi ngebandnya? Belum. Tapi Awan juga tahu gitu, gue ngeband juga, gue ikut-ikut ya gitu-gitulah. Ikut-ikut festival, ikut apa segala macem. Cuma jarang manggung-manggung kayak lo dulu Kak, lo kan udah, nggak tahu zaman kapan ya.
Underground. Iya, underground. Wah gila, ini gue tahu nih anak ini nih udah waiting room aja. Ada si Buluk kan. Si Buluk di SMA tuh, SMA Persik kan dia. Iya, itu atas lu ya? Iya, atas gue tuh. Wih, gila waiting room, asik juga nih gue bilang gitu-gitu kan. Ya udah, cuma dia kejadiannya pas sama sore itu kan. Mondo juga Trisakti ya? Enggak Mondo Trisakti. SMP-nya Persik aja dia. SMA Persik aja. Persik. Cuma berkumpul di sore tuh gimana tuh? Nah, berkumpul di sore itu justru pada saat gue selesai kuliah, Kak. Pokoknya gue udah lulus kuliah. Awan ngajakin gue tuh, gue inget banget di Lembang tuh. Taman Lembang, tempat madol kan. Taman Lembang, tak gini Cak. Ini Cak, bikin band Cak, gini. Wah Awan, gue tahu kan musiknya agak-agak ngejazz gitu kan. Si Awan. Ya, yang gue tahu rekamannya gitu kan. Gue sempat ikutan rekaman etalase, tapi gue nggak ikut rekaman, Kak, cuma main-main doang gitu. Mereka rekaman di tempatnya Bambi itu dulu di apa tuh? Kan ada Teknos ya dulu ya dia. Iya benar. Ya kan? Nah, iya, di atas ada tempat rekaman tuh mereka. Nah, Awan ngerekam di situ. Gue cuma ikut doang gitu nggak rekaman. Tapi gue lupa deh itu setelah gue diajak sore apa enggak, gue lupa deh. Tapi sorenya udah ada. Belum. Baru rekaman lagu aja. Belum ada. Baru ingat gue namanya, kalau nggak salah dia bikin namanya Bahagia atau apalah gitu. Awan tuh. Iya, kalau nggak salah ya. Pokoknya pas gitu gue diajak, ini balik lagi yang itu yang di Lembang itu diajak, ya gue sempet, wah Wan kayaknya beda nih. Sedangkan gue kan distorsi kan demennya kan, ya kan, distorsi kan itu kan ngejas gitu, wah cocok kan gue kayak Wan gini. Gitu. Gue sempet nggak mau masuk sore. Abis itu diajak azan. Habis itu diajak diajak ke tempat si Ade. Pondasi. Udah ketemuan. Bener-bener baru ketemu tuh gua. Tapi gue tahu dia juga dulu Persik kan. Baru ketemu, salaman langsung kamar dia, mainin deh, langsung gitu. Karena Awan tahu lu suka rock. Iya. Pasangin lah si Ade main tuh, bukan pasangin sih, dia main akustik. Lu diajak rumahnya Ade ke rumahnya? Rumahnya, Pondasi. Di Matraman? Pondasi. Pondasi Ramangun kan? Iya. Oh, yang di Ramangun, oke. Ramangun dia di situ, udah Ade, kamar Ade. Langsung tuh udah nggak ada basi-basi tuh. Apa? Pokoknya sama-sama udah tahu. Dia tahu gue Persik gitu, denger dari Awan gitu kan. Ini belum pernah ketemu. Iya. Lu juga nggak nyandak kayaknya gue pernah ngeliat tuh gitu, enggak ya? Pas udah lama udah nggak baru iya gitu tahu. Sama kata. Jadi benar-benar beda kata. Jadi si Awan tuh udah pernah woro-woro nih, gue ada anak lagi nih satu nih gitu kali ya. Iya. Cak nih Persik juga apa deh gitu kali ya. Udah gue baru ketemu itu hari, langsung mainin tuh dia tuh. Langsung mainin lagu apa namanya? So Beautiful. Gue lupa deh. Sebelum udah ketemu. Paling rock kan di sentralisme kan si So Beautiful itu. Iya, paling rock. Ngepang. Iya. Cuma dia dengerin gue Freeman yang album ke berikutnya. Force of 5, iya. Gitu. Malah itu nggak direkam kan di itu kan. Iya. Ya udah, dia dengerin itu. Wah, asik nih bilang gitu. Iya. Udah. Jadi yang inisiatornya sebenarnya Awan. Yang nyocok. Yang ngumpulin orang tuh Awan. Ya kan, ditemuin ini, nggak tuh dia punya cita-cita kan ya, dia punya cita-cita kali kan, kumpulin si ini gitu. Dan dia yang konsepin akan ada band persembahan masa lalu kayak gitu kan, ngebawa Cikini temanya. Kayak gitu. Ya kayak gitulah Kak. Kira-kira lah. Ya kalau sore mah udah banyak yang dibahas lah. Terus gue senang itu Funk the Hole, gue suka dulu tuh. Funk the Hole, itu nggak dimasukin album kenapa tuh? Apa? Yang dimasukin album kenapa? Kan masuknya di soundtrack ya. Nggak tahu tuh kenapa nggak masuk album tuh. Pokoknya gue taunya itu di soundtrack kan. Nah itu gue suka itu dia tuh Funk the Hole. Lagu yang dimasukin ke sentralisme itu emang dibikin pas udah berlima atau pas udah ada lagu-lagunya? Sebagian besar kan lagu-lagunya Ade yang gue tahu ya, lagu-lagunya Ade, terus lagu gue juga masuk di situ kan, terus pokoknya masing-masing ada lagu di situ, terus mereka rekaman lah udah. Dan yang gue dengar kalau di sore itu ya lagunya punya siapa jadi yang nyanyi gitu ya? Iya, ya gue juga baru inget. Sebelum waktu masih kuliah pun gue udah kenal deh sama Ade, udah pernah ketemu dan lagu Keangkuhanku dibeli sama dia coba. Dibeli maksudnya gimana? Lagu Keangkuhanku, jadi dia seneng lagu Keangkuhanku, gue beli dia Cak gini gitu. Dibeli sama dia tuh lagu, sore belum ada.
Dibeli maksudnya pakai uang apa gimana? Dibayar. Dibayar. Oh iya? Dibayar. Oh. Tapi yang direkam kan tetap lo nyanyi. Iya, tetap gue nyanyi. Oh. Ya udah gitu aja. Itu aransemen segala macam gitu. Ya bareng-bareng. Itu gue ingat banget gitu. Tapi itu memang seperti itu. Bener nggak kalau di sore katanya kalau siapa yang bikin lagu ya lo yang nyanyi gitu. Ya berjalannya begitu ya. Begitu. Cuma nggak direncanain. Wah pokoknya siapa yang bikin lagu itu harus dia yang nyanyi, nggak gitu juga. Iya. Memang ya berjalan begitu aja sih Kak sebenarnya. Gue ngelihat, at least pada awal-awal ya gitu, mengetahui kalau walaupun terjadi saat tidak sengaja lo semua berangkat dari sekolahan yang sama, gitu berangkat, itu bonding persaudaraan yang kuat banget antara satu sama lain gitu kan. Ya terus yang kayak gue bilang yang seperti terlihat di yang awal-awal kita kumpul di Pendulum gitu itu berarti masa awal juga kan? Masa awal juga. Seperti hal yang Beranas juga baru ngumpul juga tuh di situ. Pokoknya itu semua baru semua tuh ya. Benar, dan kita Aksara juga baru, bener kan? Bener sekali. Tapi particularly Beranas sama Sore tuh bonding banget. Gue ngerasa gitu ya. Iya. Sama ada sama lu sama pokoknya apalagi si Tony Bulus kan lawakan tai-tai semua gitu. Jadi kita kalau nongkrong tuh benar-benar rekat banget dibanding band-band aksara yang lain kayak gitu kan. Lawakan sampahnya juga sama gitu, bukan sampah kampung-kampungnya lah gitu kan. Kayak begitu. Itu yang lu temuin, maksudnya gimana ya? Lu kan pasti ngeband pengen punya satu entitas yang lo dambakan gitu ya, tapi itu Sore tuh band yang selalu lo inginkan nggak? Ada beberapa di situ, ya gue sih realistis aja ya, gue ada beberapa juga yang gue bisa nikmatin, ada juga beberapa yang juga tidak. Lagu-lagunya? Iya. Ada juga beberapa yang gue seneng, ada juga yang tidak. Ya kan? Cuman gue berpikir pada saat itu, ya kita mainin musik juga nggak harus suka sama musiknya. Iya. Tapi itu Sore band yang lo pengenin nggak? Maksudnya kan kita, kayak gue dulu waktu remaja tuh pengen banget gue punya band kayak Sex Pistol gitu kan. Sex Pistol ya? Berempat, ya bukan berempat, misalnya band yang powerful, energi, kerusuh, tapi juga bikin dampak gitu. Kalau lo? Kalau gue ya, kalau Sore itu ya gue menyenangi aja sih, menyenangi semuanya bisa berjalan di situ. Gitu. Akhirnya gue punya band gitu kan, pada saat itu kan gue punya band bisa berjalan dengan segala macam hiruk pikuknya deh ya, dinamikanya deh ya gitu. Ya kalau dibilang untuk kepuasan, wah ini band gue banget nih gitu nih, wah ini gue banget nih gitu, ya nggak juga, gitu loh, nggak juga. Karena kan kita di situ kan, karena kan bukan band gue sendiri di situ kan, kita berkolaborasi kan, gitu. Kalau benar-benar gue bilang, wah ini gue banget nih Sore nih, ya nggak juga. Ya kan, nggak juga, karena kan kita di situ banyak macam-macam kan, banyak ada karakternya masing-masing kan, karakter masing-masing. Cuman dengan hasil yang terjadi karena perbedaan itu, ya gue senang juga gitu, gue kagum juga. Gila, bisa begini ternyata ya gitu. Menurut gue Sore itu fenomena sih, Cak, tapi kok bisa begini? Padahal pada saat jadi pun juga kita sebenarnya biasa-biasa aja Kak. Kita biasa-biasa aja gitu. Apa iya nih? Kita berkarya aja nih gitu. Kita berkarya aja. Gitu. Berkarya aja kan, namanya masih polos-polos gitu kan. Ya kan? Berkarya aja, nggak mikirin laku, nggak mikirin apa kan. Dari latar belakang lo yang demen musik rock, Smashing Pumpkins, Sonic Youth juga suka ya, Cak ya? Sonic Youth ya. Sonic Youth gitu kan. Abis itu kalau itu. Tapi di Sore justru lo keluar kayak sisi lain lo gitu. Keangkuhanku, aku gitu kan. Ya keangkuhanku, mungkin kalau gue aransemen sendiri mungkin jadinya nggak begitu Kak. Oh, ngerti nggak? Ini karena kolektif. Karena kan rame-rame kan, rame-rame. Jadi ada yang senang suara seperti apa ya. Ternyata dengan apa lain dengan apa yang kita kepengen ya nggak apa-apa juga kan, gitu kan. Namanya kolaborasi kan berlima kan, kita harus siap juga terima apa sound-sound yang memang tidak kita senangi juga harus bisa kita terima kan di situ. Dan input orang lain juga gitu kan. Yang penting melawan ego kan gitu kan kira-kira ya. Iya. Atas nama Sorenya, yang penting Sorenya bagus gitu kan untuk bandnya gitu. Begitu Merintih Peri gitu kan. Merintih Peri mungkin nggak semegah itu mungkin ya, kalau misalkan gue sendiri yang isi semuanya ya. Iya. Gitu lah. Karena kan ada suara mondo segala macem ya kan. Dengan ide-ide yang banyak otomatis lebih hidup sih kalau gue rasa. Ya kan, dibanding gue sendiri. Kan kerja sendiri sama kerja rame-rame pasti bagusan kerja rame-rame kan. Benar, ya. Ya, sendiri lebih capek gitu.
Bener, gitu. Makan energi lah gitu Iya, cuma pada saat itu sih kita nggak mikirin capek, rekam aja udah semua. Mau jadinya bagus, mau jadi jelek, semua ide dikeluarin. Apa aja Cak, bebas Cak, lo isi apa aja bebas. Udah gue isi yang gue mau aja di situ. Oh. Dan ternyata memang gue difungsikannya kayaknya untuk itu gitu. Iya. Untuk hal-hal yang memang bertentangan juga sama musiknya itu, ngerti nggak? Iya. Tapi regardless, saya maksudnya Sore itu menurut gue band yang kalau dalam rentang sejarah musik Indonesia cuma band yang terjadi sekali seumur hidup kita gitu. Wah, gue nggak tahu deh kalau halnya ya gimana ya? Yang namanya kejadian pasti nggak susah terduplikasi, apalagi kalau karya seni atau gimana gitu ya. Jadi meneruskan silsilah kayak mungkin dulu ada Gang Pengusahaan lah, ada ya runutan band-band Indonesia berpengaruh gitu. Dan gue bilang soalnya patut berada di dalamnya gitu. Misalnya lo bikin Dampak, album-albumnya juga lo bilang cukup membanggakan kayak gitu kan, bukan cukup membanggakan lagi, sangat membanggakan, malah membawa nge-elevate nama musik Indonesia ke nggak cuma di lokal tapi kan sempat jadi best album terbaik se-Asia Tenggara versi majalah Time waktu itu kan, si Sentralisme gitu. Tapi itu pun juga kita lagi belum nggak ngeh tuh Kak. Maksudnya anak-anak begitu biasa aja gitu, maksudnya oh 5SM worth buying nih gini-gini, ya nggak terlalu ngerti juga gitu loh. Yang penting nge-band aja gitu kan. Iya, nge-band aja gitu loh. Iya. Lu itu bisnis interior lu udah mulai take off tuh? Gue pokoknya dari gue lulus kuliah itu gue udah main interior sampai sekarang. Oh. Interior terus berjalan sampai sekarang. Itu dilakuin sendiri apa sama teman-teman? Enggak, gue dulu sempat ikut kerja sama orang, ya kan. Sore udah ada lagi bikin video klip cermin gitu-gitu. Nah, gue kerja sama orang tuh Kak tuh. Oh. Gue kerja sama orang interior, habis itu sering terganggu waktunya kan. Akhirnya gue mundurkan diri. Gitu. Jadi gue fokus ngeband, tapi interior juga jalan sendiri gitu loh. Iya. Jadi seperti halnya kita figur-figur kelas pekerja lah ya. Iya, kayak ngeband mesti dibagi-bagi dua gitu ya. Mertuanya ada yang dulu ya kan. Ada yang ngereferensiin gue, ada tuh baik banget orangnya. Ada Awan tuh, BMB semua baik-baik. Ngereferensiin gue ke mertuanya, bikin ruangan perpustakaan, interior. Udah gue adek. Terus adek juga bikin gitu buat rumahnya dia gitu. Kayak gitu Kak. Oke. Awan juga bantu. Wah, seru deh pokoknya. BMB. Ya, dengan segala dinamika dan turunnya Sore pokoknya menurut gue udah established jadi salah satu band yang paling berpengaruh lah ya di generasi kita gitu. Cuma yang gue tanya adalah justru keputusan lo di Desember 2019 itu kenapa akhirnya lo malah memutuskan untuk meninggalkan band yang membesarkan ya secara nggak langsung membesarkan lo juga sebagai musisi ya gitu. Itu kenapa tuh Cak? Kalau itu sih udah sebenarnya sih Berkacamuk itu sih udah lama ya. Udah lama maksudnya gini loh Kak, gitu dah yang tadi gue bilang. Kalau kita perhatian akan sesuatu terus kita dengan senang akan sesuatu pasti kita kan ngulik ya. Kita ngulik lebih dalam sampai gitarnya kayak apa segala kita ulik kan ya, sampai detail-detailnya terus sampai situ. Nah itu kan fase-fase jenuh kan ada kan ya. Fase-fase jenuh terus bosen lah apa segala macam itu kan udah ada kayak nah gitu ya. Udah dari situ ya gue memutuskan untuk kayaknya udah mulai agak bosen nih musik nih gitu, jenuh gitu. Akhirnya gue mundur dari situ. Bosen bermusik atau bosen musiknya Sore? Enggak, bukan bosen musik Sore, bosen untuk bermusiknya justru. Oke. Ya kan, jenuh gitu musik apa ya, jenuh gimana sih, udah hatinya udah nggak di situ, ngerti nggak sih Kak? Iya. Ya kan, hatinya udah nggak di situ, tapi masih ada di situ, tapi hatinya udah nggak di situ gitu. Oke. Ya itu kan di situ natural ya. Di Sore apa di situ bermusik? Hatinya udah nggak di musik, udah nggak di musik. Gitu. Tapi lu melanjutkan ke Maimun. Maimun itu sebenarnya ekspresi gue apapun ya Kak ya. Kayak gue waktu itu tiba-tiba gue bikin kayak pantomim gitu sendiri. Kan ada tuh di IG itu. Pernah ya? Ada, gue bikin pantomim sendiri gitu. Pandemi gue bikin pantomim. Ada di IG kalau lo lihat misalnya. Dari situ terus gue bikin apa lagi. Pokoknya spontan aja gue tiba-tiba. Wah ini orang-orang kan pada demen nih sama Sore segala macam. Gue pengen bikin kolektor nekat gitu. Tiba-tiba gue bikin siaran langsung kolektor nekat. Jadi baju Sore yang udah belel Kak, gue lelang. Wah, iya.
Oh pas lagi pandemi ya emang suka banyak yang lelang-lelang juga ya? Iya. Itu disumbangin ya? Itu tahun itu belum lama sih, 2000 berapa ya, 2022 apa 2023 gitu. Tiba-tiba aja gue pengen bikin kolektor nekat. Kan orang banyak yang koleksi kaos band kan ya. Sampai jutaan ya. Gue liat di YouTube kan, gila kaos band sampai jutaan. Iya. Ini gimana ya bisa begini ya? Kok bisa sih kaosnya belel-belel? Gue mau coba kaosnya sore cek ombak, gue bilang gitu. Ya udah gue lihat lemari ada. Yang mana tuh? Ada kaos Force of 5 2008. Okay. Masih berlima gambarnya Kak, tapi kartun. Masih ada Mondo. Iya. Belel apa masih? Belel tapi nggak robek sih, nggak robek tapi udah belel gitu, udah belel. Ukurannya juga masih L, nama gue udah nggak muat kan, udah gue lelang gitu. Gue siaran langsung di situ Kak, gue live tuh di IG itu. Siapa yang berani? Gue pokoknya nggak nentuin harga di situ. Pokoknya harga pertama 500. Oke. Yang masuk langsung buka segitu tuh? Yang masuk langsung buka 500, 300 atau 500 gue lupa deh. Pokoknya 500. Terus naik. Nanjak. Kan ada yang saran, kan gue nggak ngerti kan ya mesti berapa lama segala macam kan ya. Ditentuin aja waktunya bang, gini. Ya udah deh, oke deh. Kira-kira sekian udahan ya gitu. Terus. Akhirnya terakhir 1,8. Masya Allah. Dapat tuh ya. Kaos sore tuh bela-bela 1,8. Tadi gue kepikir pengen bikin kolektor nekat kedua gitu. Cuma nggak tahu apa gitu. Tiba-tiba malah gue bikin album aja apa ya gitu. Ya, tapi yang Eca bilang merasa bosen dan merasa nggak tempat bermusik lagi, tapi malah meneruskan ke mini album Targar Barnagar ya? Targar Barnagar itu sebelumnya Kak. Oh, oke. Jauh sebelum gue udahan dari sore. Iya, bahkan tadi sebelum kita rekaman juga Eca bilang di satu lagu ada Kecewa yang direkam waktu live lagi Joyland. Gue pikir 2013. Itu lagu. Iya, gue pikir pas saat perilis cuma kata enggak tuh waktu 2013 Joyland. Hah, gitu. Nah, itu bisa ceritanya enggak Cak waktu itu telat datangnya kata teman-teman. Iya, itu siapa sih ingat gue Awan telat datang deh. Awan telat datang, kita nggak ada materi buat live di atas kan, nggak ada yang main bass. Terus Apoy juga datang sempat bantuin juga Apoy di Adams. Iya. Iya, cuma gue lupa. Mondo juga masih ada Mondo apa udah nggak ya? Udah nggak ada. Kan udah set tuh, udah lagu set. Oke. Udah set tuh. Set lagi naik tuh, set tuh lagi naik. Sore main terakhir tuh di Joyland kan. Akhirnya gue main semua materi gue. Karena nungguin yang lain pada datang. Sendiriannya gue di atas Kak. Iya. Disuruh sama ada waktu itu. Iya, Mas udah isi aja. Ya udah gue isi. Ternyata ada yang rekam. Kalau nggak salah Satria atau Edi apa siapa ada yang rekam deh. Iya. Gitu. Terus udah pas gue, ya udah dari situ Kak. Oh. Dari situ. Jadi tuh sebenarnya nggak sengaja. Live-nya juga nggak sengaja. Sedangkan lagu-lagu lain direkam dan didokumentasikan. Ya, gitu. Terus yang itu dimasukin. Masih Satria dimasukin kan. Gue rekam lah tuh 3 lagu tuh, ya kan. Satu lagi apa judulnya? Berbisa. Bakalan mati sama Kecewa. Lu nggak sering main potongan-potongan kata gitu Cak mas nggak tahu baka kan, alam baka kan ya. Yeah. Sambungnya bakalan mati gitu kan. Sama gue kasih underscore bawah bakalan mati. Iya. Ya, kan? Itu Berbisa menurut gue konteksnya lumayan ngedirect ke, nggak gue referring ke tanpa ada maksud ini tertentu ya, tapi tadi lu paling gak suka ngomongin tentang orang gitu. Tapi itu beda di situ emang. Iya. Di situ beda. Cuma kan gue nggak nyebut partikular seseorang sih. Nggak nyebut seseorang kan. Ini lebih ke perilaku aja. Wahai manusia pintar kan sobatnya kan. Iya. Kata-kata halus kan sebenarnya kan. Iya. Wahai manusia pintar ya kan. Iya. Hati-hati berkomentar. Tapi Cak kan seingat gue di tahun era 2013 ke 14 ke 15 sama masih lah ada banyak teman-teman musisi yang memutuskan untuk mendalami agama dan meninggalkan musik, bahkan mengharamkan kayak gitu. Kalau Eca kan gue lihat obviously nggak sampai mengharamkan lah gitu ya, dan masih memproduksi nih si Maimun itu gitu. Itu tapi memang apa ya? Ya intinya sih nggak masih melakukan even sampai sekarang gitu ya, masih. Kalau musik main alat musik gue udah enggak. Enggak. Gue udah nggak main alat musik sama sekali. Gue cuma main alat musik itu pada saat gue adek yang ngajak acara Gaza kemarin Kak.
yang di M-Block. Oh iya. Aku main juga kan. Iya, itu gue main. Iya, pengumpulan dana. Iya, pengumpulan dana itu kan. Nah, itu gue main tuh ada yang nelfon kan, "Cak, gini." Ya udah deh, misinya juga kan. Iya. Misinya kan bagus kan. Ya bagus. Ya udah gue main. Itu terakhir kali gue. Itu salah juga kan gue main kan. Lama kan. Akhirnya banyak kan nggak main ya gue, ya kan. Karena udah lama nggak main, di rumah juga udah nggak ada alat-alat. Tapi ikut latihan? Enggak juga. Langsung aja. Gue liat, "Dek, lagunya apaan, Dek?" Dikirimin tuh sama siapa tuh. Gila, masih ini aja lo lagu itu maininnya. Hah? Masih ini aja maininnya. Udah deh, aman deh gue bilang. Hah? masih kapalan ya. Iya, masih ini aja. Ya udah deh, aman deh gue. Di situ tuh terakhir. Iya. Tapi Cak kan gue juga memperhatikan ya dari jauh lah istilahnya Eca tuh memasuki tahun 2010 ke depannya tuh ya itu mulai mendalami agama, mulai bahkan Eca juga dari penampilan secara fisik kalau manggung juga atributnya udah beda kayak gitu. Itu boleh cerita nggak Cak siapa yang gimana ya, kayak Eca bilang tadi kan kalau agama udah pasti di latar belakang di keluarga gitu. Iya, latar belakang. Cuma itu tadi masih awal 2010-an ke depan tuh gue ngeliat kayak personifikasi yang baru nih dari Eca nih. Oh gitu. iya, namanya kita seneng, gimana sih seneng? Itu tadi yang ngulik ya. Nama kita seneng, pasti kita ngulik kan. Gue dulu seneng Smashing, gue ngulik lagunya Smashing. Sampai baju manggung gue aja, gue pakai baju, waktu itu pakai baju yang dipakai si Corgan. Dapat dari mana? Yang ini Zero? Bukan atau Zero, Superman? bukan Zero. Dia bajunya silver, celananya hitam. Gue beli sama teman di CD yang dia pakai sepatu roda, Kak. CD apa sih tuh? 1979. Nah, bajunya silver, celananya hitam. Gue beli sama Kuki inget gak lo Kuki? Kuki Kuki yang sekarang di New York kan, yang di Amerika. Itu. Iya. Kan satu SMA gue sama dia. Percik. Di Percik, iya. Percik. Kan Sakti juga ya? Nah, dia ada baju itu tuh, gue beli itu dulu tuh. Ya Allah. SMA gue beli, pakainya pas kuliah. Dia ngasih tau, "Nih Cak, ini baju yang dipakai Smashing nih Cak." "Bener loh?" "Iya, nih lihat cover nih." "Oh iya, gue beli deh Ki." Gitu. Pas kuliah gue pakai itu. Sampai dibeli tuh ya. Nah, kan kayak gitu kan sebenarnya normal kan. Kita senang akan sesuatu, kita cinta akan sesuatu, kita pengen kenal lebih jauh, kita pengen mendalami, kita pengen baca bukunya, kita pengen apa bukunya, ya kan? Betul. Ya kan? Ya kayak gitu sih Kak, sebenarnya normal sih. Prosesnya gradually apa ada momentum tertentu yang bikin Eca jadi pelatuknya atau kata gitu? Enggak, sebenarnya dari dulu sebenarnya sih ya, dari dulu emang seneng gitu sih, emang gue demen agim. Terus gue demen banget dulu lihat Dr. Zakir naik, gue suka banget tuh. Ya kayak gitu-gitu. Emang dari dulu emang seneng gitu. Selalu ada di latar belakang ya. Dan gue ngeliatnya juga ya gue ngeliat gradually ya, dalam artian gini, gue ngeliat sosok kayak yang di sore tuh terutama almarhum Ade, lo sama Awan yang pelan-pelan tuh kelihatan sense of spiritualnya jadi bukan meninggi dalam artian naik gitu ya. Waduh, alhamdulillah. Pokoknya gue, dulu pernah juga tuh gue, Awan sama Mondo bertiga. Pernah les ngaji di Senen. Mondo juga bertiga. Gue inget banget tuh. Sorry Cak, Mondo non muslim ya tadi? Enggak, Mondo muslim lah. Muslim. Tapi setelah mungkin itu gue inget tuh. Itu gue inget tuh, pernah tuh di Senen. Cuma sekali doang kita datang. Di situ kita bercanda. Kuitang. Ya. Oh ya Allah. Coba deh tanya Awan deh, mungkin dia inget tuh. Gue tiba-tiba inget aja nih. Gue tiba-tiba kayak gitu, ya pernah juga tuh gitu. Oh gitu ya. Ya pokoknya namanya kita, ini kan pasti kita minat kan. Terus kita pas sholat juga kan kita nggak pernah ngerti bacaannya kan. Iya. Ya kan. Nah dari situ mulai belajar. Itu kan sholat kan buat kita pengaguan kita sama Allah ya kan. Ya kan, rasa syukur kita kan semua kita ucapin di situ tuh. Kita mohon keberkahan, mohon ampun, puji-pujian segala macam di situ kan. Iya. Itu. Gue ulik. Gue ulik semua bacaannya, gue pengen tahu. Ya kayak gitu sih Kak sebenarnya Kak. Kayak kita dulu kan ngafalin lirik banyak banget tuh. Hafalnya tiba-tiba hafal kan, karena apa? Karena sering kan. Kali-kali. Ya karena sering kan kita dengerin, sampai Smashing aja hafal semua kita. Iya. Ya kan, lo lagu apa lah yang lo pasti hafal semua tuh.
Di luar kepala bang. Di luar kepala kan ya. Ulang lagi. Ini juga sama kayak gitu. Kita seneng. Ayat Quran. Kita seneng, kita hafalin. Pas kita hafalin, kita udah hafal nih. Ini artinya apaan ya? Gue cari. Oh artinya gini. Wah nggak ngerti nih gue nih apaan ya? Tanya sama guru kan gitu kan? Iya. Sama aja kan kita kalau nyari sound nggak ngerti kita tanya sama orang kan. Lo tau sound ini nggak nih? Efeknya gimana nih? Nih apaan nih efeknya nih? Oh nih efek ini nih gitu. Kayak gitulah kak. Oh pas udah ketemu udah puas gitu kan? Iya. Kayak gitu. Ya, jadi dan ini nggak kelar-kelar gitu loh kak. Iyalah itu perjalanan. Ya kan? Perjalanan kan asik gitu maksudnya. Cari ilmu gitu. kan sampai ke. Iya sampai mati. Iya. Mati kan. Kadang-kadang kita udah nemu hikmah yang benar nggak tahu pada saat 2-3 tahun kemudian, wah yang dulu gue salah tuh. Ngerti nggak lo kak? Iya. Ya kan? Kita udah pakem nih, wah ini gini nih, udah pattern kita deh. Begitu udah berapa tahun kemudian, ternyata salah pemikiran gue yang dulu tuh gini, perbaiki lagi kan gitu terus kan? Iya. Terus berprogres kan? Iya. Berprogres terus sampai kapan progres itu ya sampai mati. Iya benar. Iya. Tapi setelah keputusan untuk bikin album ini, kenapa tuh Cak? Tadi kan lo bilang memang tadi sih udah dikasih tahu ya, ada banyak rekaman, suara-suara yang lo lihat dan ya mendingan jadiin. Gue syukurin kan tuh sama tuh, gue pengen bikin album. Ya gue pengen bikin album juga. Ya apa ya, tanpa disengaja ternyata album itu memang beda juga kan, sama yang sebelum-sebelumnya. Ya gue senang aja di situ kak. Iya. Beda gitu, nggak di luar ekspektasi lah gitu. Iya. Ya kan? Dan lo juga nggak expect banyak-banyak sama albumnya, yang penting lo rilis. Iya, gue rilis. Dedikasikan untuk. Tapi kemarin gue kepikiran nih kalau gue live gimana ya, kayak apa? Ya? Sempet gue. Iya. Karena kan gue ada pantomim, ada segala macam kan. Gue kan bukan pantomim ya apa ya. Pokoknya kalau gue di panggung lo lihat kan gerakan gue kayak gimana kan kadang-kadang kena ya. Itu kan kadang-kadang gue dulu juga senang Septian Cahya, gue suka tuh dulu tuh. Iya, lo kayak setengah moonwalk kok gue. Ya kayak gitulah. Moonwalk nanggung gitu. Iya kalau di manggung. Ya kayak gitu kak, maksudnya gue pernah kepikiran juga nih kalau di live-in kayak gimana ya. Karena di belakang kan ada lagu satu, tapi tanpa ada alat musik lagunya. Oh, ya kan? Jadi kayak bangsa. Itu kan nggak ada alat musik kan, si Yel itu kan? Iya, suara aja itu, akapela makanya gue nyebut. Iya, kayak gitu. Oh, berarti lagu-lagu yang sebelumnya juga dari lagu Maimun nggak dibawakannya akapela juga nanti kalau misalnya ada kesempatan? Oh, mungkin nggak dibawain. Oke. Yang baru aja nih berarti? Yang baru aja kali, gitu. Tapi nggak tahu deh. Gue juga belum bingung, gue nggak ngerti mau kayak gimana kan. Tapi yang jelas sekarang alat musik lagi nggak dipegang dulu. Emang nggak ada, udah nggak ada. Udah nggak bakal dipegang lagi. Cuma kan namanya gue belasan tahun juga di situ kan, hari-hari pasti ada aja kan kak, teng gitu. Makanya itu gue rekam tuh yel, ngerti nggak lo? Nadanya. Nadanya kan, wah gue rekam gitu. Iya. Pengen tahu aja gitu. Iya. Gitu. Itu juga keputusan yang sama diambil sama Ucai, Nora Kausar, mantan vokalis Rocket Rockers. Dia kan bikin, aduh namanya apa ya, kolektifnya dia bertiga, boys apa gitu. Tapi itu keren tuh Cak, cuma pakai akapela ya? Jadi bertiga humming atau bikin apapun, jadi terus sama kolaborasi dengan benda-benda, jadi bukan lagu sih, tapi kayak gue pernah dibikinin lagu Brandas judul Long Way Home, sama dia diinterpretasi jadi versi akapela mereka, terus pakai mesin tik, ting, kayak gitu, keren banget asli. Keren terus, ya? Udah gitu dia pada humming gitu kan. Sama keputusan juga kayak gue nggak main alat musik lagi gitu, cuma kalau melodi masih bisa dibikin kayak gitu kan. Apalagi maksudnya kan kalau kita mau ngaitin ke apa istilahnya, ngaitin ke bukan ayat, dikaitin ke apa, penyataan kalau alatnya tuh diharamkan lah istilahnya kan. Nah itu menghindarinya kayak begitu, diakalinnya. Cuma keren sih jadinya. Tapi lu memang ada niat mau di ini? Nggak tahu juga. Baru namanya juga baru terlintas begitu kan itu butuh energi juga kan untuk apa, bikin sesuatu itu kan butuh energi juga, butuh pikiran, butuh biaya segala macam kan. Nah itu kan kadang-kadang kalau dari situ udah ntar ada gitu.
Tapi yang saya lihat yang jelas Yang jelas gue udah ada karya juga, ada karya album itulah gitu. udah dirilis. Udah dirilis, gue udah lega lah pala gue. Ke DSP digital stream platform Belum ada. taruh. Ntar gue mau bikin sih. Iya. Ntar gue mau bikin. Ada yang saranin ada yang nyaranin bikin Cak YouTube-nya Cak, si Pepeng tuh. Pepeng. Iya. Nyaranin dia bikin YouTube-nya, terus bikin aja Cak gini. Yaudah ntar gue bikin deh. Gitu. Iya bisa tuh Cak, maksudnya Iya kan? di konten sih. Karena kan ada suara hujan segala macam kan di situ kan. Iya. Gua tadi sebenarnya sebelum masuk sini pengen nanya juga tentang momentum yang bikin kita yang mengagetkan dan juga dan apa ya, ngegedor kayak conscious kita, oh ternyata hidup tuh ada batasnya, ekspresinya. Jadi momentum di mana waktu Ade Palo wafat. Gue ingat waktu itu hari esokannya waktu kita semua datang untuk ngelawat, gue masuk ke dalam dan gue ngeliat lu di situ. Kita kalau nyelawat kan kayak orang-orang datang pada doa, ngeliat jenazah, doa, udah gitu keluar lagi lah ya, bergabung. Kalau itu kan biasanya kayak gitu juga jadi momen semi reuni sama teman-teman lah gitu kan. Di situ ada banyak anak ya, banyak tuh ketemu tuh. Lu diem di situ aja Cak, kalau gue lihat. Apa? Lu nggak keluar sama sekali di situ. Iya, jadi ya maksudnya gue kan nungguin ya anak-anak sore lah ya, BMB, Awan, semuanya pada ada kan dalam kan? Ada di dalam. Ada. Cuma itu nunjukin kalau lu semua tuh kehilangan Ade dan seperti kayak mau menghabiskan momen-momen terakhir lo sama almarhum gitu kan. Itu asumsi yang benar nggak sih? Maksud gua pasti kan lu nggak cuma kehilangan teman band tapi sahabat saudara juga kan. Iya, kaget banget gue gitu. Iya. Ditelepon sama Awan kan, gue kan pagi-pagi kan. Iya. Cak, Leboy. Ade Leboy kenapa? Maksud Leboy kenapa? Leboy meninggal. Yang bener lo Wan. Iya, udah langsung cabut gue. Ya udah gue emang di situ aja udah lemes aja udah Kak. Iya. Lemes aja udah keluar, tapi ketemu gue sih sama anak-anak yang lain juga ketemu sih. Si Jimmy juga datang ya kan, siapa lagi tuh. Gue Tat Elektrik juga pada datang pokoknya deh. Anak-anak tuh. Ketemu juga. Iya. Tapi lu nggak, maksud gue ya lebih banyak menghabiskan di dalam lah gitu di sama anak-anak, teman-teman sore yang lain gitu. Sama Awan, Bambi, Mondo masih ini tapi Cak masih gue sama Awan kemarin baru WA-WAan juga, gue sering sama Awan WA-WAan. Iya. Sama Ade juga sering. Iya. Sama Ade sering, sama Bambi sesekali, sama Mondo yang jarang. Kita emang kan ada di satu grup. Kalau ingat masih nggak ya, kita masih kayaknya deh. Grup Ade. Grup WA. Gue juga nggak tahu tuh dimasukin sama siapa, gue lupa tuh. Si botak. Andi Twins ya? Iya. Andi Twins. Iya, apa namanya, barengan. Udah nggak ada tapi yang itu Kak. Gue masih di situ kok. Lu cabut kali? Apa? Udah nggak ada. Andinya udah nggak ada. Andi juga nggak ada ya. Iya kan? Dia yang bikin grup itu, dia yang hilang sendiri. Makanya pas Andi nggak ada, Andinya nggak ada, udah ya. Cabut dah. Ya kan? Ada juga sempat ini yang bikin grupnya ada, tapi kok ini orang mana hilang gitu. Tapi kalau sama teman-teman sore sih masih kontekan ya. Kontekan kan gue rekaman juga di situ kan, di rumah Awan. Bener juga. Ya kan? Tapi ngeliat Lontar Studio kan gue. Iya. Awan kan ngisi suara juga di Yel. Oh, di album ini Ada Awan. Oh. Bagian terakhir dia ada. Gitu ada di Awan. Yang terlibat lo, Awan, Edi. Gue Awan. Engineer. Edi kan engineer-nya kan, sama Jeff Kavin itu tuh yang temen gue dari SMP tuh. Drummer pertama kali gue tuh dulu tuh, si Jeff namanya. Iya. Drummer pertama kali, terus sama Smashing juga, Smashing apa? Pas kuliah tuh sama dia juga tuh. Iya. Nah gitu. Dulu zaman bawain metal itu. Oh ini biasanya udah sahabat lama lah berarti. Sahabat lama, dia juga nyumbang sound juga kan. Iya. Pas terakhir ini. Lu ngeliat kondisi sore sekarang tinggal Bambi sama Awan, tapi masih ya alhamdulillah masih meneruskan ya gitu. Menurut lo gimana Cak? Masih rapi sih, makin rapi kalau gue bilang. Iya. Kalau di stage ya. Kalau di stage-nya gue lihat makin rapi, makin banyak additional, makin rapi. Terorganisir. Emang dulu nggak, gue ngeliat soalnya kayaknya rapi mulu deh. Ya yang dari luar nggak tahu ya, cuma kita yang di dalam kan tahu kan Kak kan? Iya juga sih. Kekurangan kita yang mana? Wah ini bagian ini pasti salah di nantinya. Gitu. Kan kita tahu kan. Cuma kalau di luar mungkin
oke aja kali, gue nggak tahu ya kan. Ya gitu. Yang gue lihat sih makin rapi aja. Iya. Kalau gue suka lihat di apa namanya, di IG atau apa kan ya, IG kan, wah makin rapi nih. Lo masih suka dengerin lagu-lagu suara yang lama Cak untuk dengerin kayak gitu? Kalau untuk dengerin sengaja enggak. Untuk sengaja enggak, cuma kalau misalnya lagi soal IG atau apa, wah ada anak-anak lagi main nih gue dengerin gitu. Rapi apa enggak gitu? Enggak, pas gue si rapi ya, makin rapi lah, gue bilang bagus nih anak-anak nih gini. Masih bagus ya? Tapi kalau untuk bikin album gue nggak tahu akan kayak gimana tuh. Iya. Gue sempat bilang juga sama Bambi, bikin album Bam, coba Bam pas berdua gitu kan. Kayak gimana tuh jadinya tuh. Atau ada personel baru lah ya? Apa? Ada personel baru. Personel baru ya? Iya, biar ditambahin. Oh gitu. Tapi untuk Maimun sendiri, Cak, untuk kedepannya mungkin akan lebih berkarya dengan format sound bass ini ya, dalam artian lanskap suara ini ya. Gue sebenarnya juga fokus di ini Kak, merchandise juga. Merchandise juga, gue senang juga merchandise ini kan. Lagi pakai juga ya? Nah iya ini. Iya. Nih, ini merchandise gue jual dari yang 2019 itu gue selalu jual merchandise terus. Iya. Gitu, cuma gue harus ada albumnya nih gitu. Pengen juga nih ada albumnya, ada album ada merchandise ya kan. Jadi gue tadinya tuh pengennya tuh jualin merchandise, jualan kaos, merchandise-nya album, ngerti nggak? Gue balik. Oh iya. Tadinya pengennya begitu gue. Iya, ya kenapa enggak sih emang udah. Ya, cuma kan berjalannya kan ternyata nggak kayak gitu kan. Kaosnya duluan, CD-nya belakangan. Tadinya pengen gue bareng kaos, ya kan, kaos. Sama CD, tapi CD-nya tuh sebagai merchandise, ngerti nggak? Iya. Bukannya CD terus merchandise-nya kaos, nggak, gue balik kaos tapi merchandise CD gitu. Oh, mungkin nggak sih, Cak? Karena sekarang ongkos untuk produksi kaos tuh malah lebih mahal biaya bikin kaos daripada bikin CD gitu. CD itu lebih murah kalau ngomong bikin banyak ya. Iya. Ya udah gue jualan kaos juga dari 2019, kaos Maimun. Ya, kaos Maimun yang kayak gini-gini lah gue bikin. Iya. Ini apa nih? Hah? Huruf Turki ya? Bahasa Turki bukan? Coba aja lo baca. Ya bisa gak? Nggak bisa gue kagak bisa aja. Darah. Ini inspirasinya dari lagunya Set. Oh iya. Dari lagunya Set Sore inspirasinya. SSSST ya kan? Itu terus gue ini coba dulu. Ntar gue kalau udah nyerah bilang. Kiri kanan kan? Iya. Kiai Jatma. Bukan kiri kanan. Ke bawah. Kagak nyerah gue, Cak. Abar Ampa. Nggak ada ya? Iya. Udah nyerah ya? Nyerah ya? Sujud, syukur, sabar sampai tiada. Oh ya Allah, ini aja. Oh. Itu dipakai. Sujud, syukur, sabar sampai tiada. Masya Allah. Iya kan? Sujud, syukur, sabar sampai tiada. Itu mutlak tuh harus tuh. Sampai kelar, bener kan? Iya. Gitu. Oh, gitu ceritanya. Iya. Ini bukan musik juga bisa kan ada yang memang menggunakan media berdakwah bisa macam-macam kayak gitu. Ini juga bisa lo lihat dari sebagai itu ya salah satu channelnya. Iya, kira-kira begitulah Kak. Iya. Cuman senyap aja. Iya. Termasuk yang album ini dari yang menyadarkan sama orang ini suara-suara yang kita nikmatin bukan yang kita dengar tiap hari, tapi kalau konteksnya nggak sadar cuma lewat gitu aja ya. Iya betul, persis Kak, kayak gitu Kak, kira-kira Kak. Iya. Kira-kira kayak gitu. Minimal buat gue sendiri lah. Iya. Kalau yang mendengarkan tiba-tiba merasakan hal itu juga ya alhamdulillah gitu. Dapat ya poinnya ya? Dapat. Alhamdulillah. Dapat poinnya ya. Tapi cuma gue nggak mau mengungkapkan gitu, ngerti nggak sih? Iya. Senyap aja gitu. Diperuntukannya untuk semua orang lah ya. Iya, untuk semua orang. Iya. Yang memang tapi ekspektasi lu juga nggak tinggi, yang penting mau menyampaikan. Iya. Niatnya dulu. Iya kan, tujuannya nyampein aja kan. Ya kan. Kita disuruhnya menyampaikan kan. Iya. Terserah abis itu ada yang ikut apa enggak kan, udah bukan urusan kita lagi kan. Iya. Ya kan. Waduh, dalam ya. Ya sesuai kemampuan aja Kak, gue mah. Betul. Apa sih gue belajar lagi. Tapi Aca, selain
musik interior tadi masih jalan ya? Masih jalan. Interior, arsitektur, bangun-bangun rumah, bikin furniture, kitchen set segala macam masih jalan sampai sekarang. Oke. Di Tebet juga baru bikin kafe, jalan. Iya. Oke. Aja yang bikin. Kalau mau ada profile nggak Instagram dari ininya? Di Instagram untuk apa? Untuk Maimun ya? Bukan, kalau untuk yang interior. Interior malah gue. Interior ada. Ketik di Instagram, ketik aja Reza Dwi Putranto, itu keluar nanti. Reza Dwi Putranto. Udah itu ada interior segala macam gitu. Portfolio. Oh, Maimun berbunyi ya? Maimun berbunyi. Berbunyi di Instagramnya. Tuh silakan tuh cek tuh. Iya. Kalau lu ada panggilan nih Cak manggung di acara taruh festival sekarang Sinkronas Pestapora kayak gitu ya. Ditelepon kemarin gue tuh yang lalu. Sama Ucup? Sama Ucup sama si siapa tuh? David Tarigan juga nelfon tuh. Untuk acara sendiri apa bareng sama Sore? Bareng sama Sore. Oh. Tapi Ucup sempat nawarin, wah Maimunnya boleh nih Cak, gini. Terus? Gitu. Cuman gue mikir, wah kalau memang kepala gue terlalu banyak. Gue pengennya tuh udah terlalu banyak ada ornamen-ornamennya gitu. Jadi apa tuh juga kira-kira maksudnya? Ya maksudnya dikasih kesempatan untuk kesempatan ya stage-nya itu jangan polos ngeblank putih aja, mungkin ada videotronnya atau mungkin ada ornamen dekoratifnya gitu loh. Iya. Buat menunjang performance-nya itu gitu. Performance-nya acara sendirian apa nanti sendirian mungkin. Okay. Sendirian kali ya. Kepala gue sih masih sendirian. Iya. Gitu. Tapi nggak tahu ntar seperti apa, gue belum tahu. Niat nggak, misalnya emang nggak dikasih kesempatan akan dieksekusi nggak Cak? Maksudnya kayak kalau ada yang modalin gue mau, cuma kalau modal sendiri males. Iya, taruhlah kayak Ucup gitu ya. Cak, pokoknya lu mau apa konsepnya ntar gue eksekusi, kan dia rada gila gitu kan gitu. Mau apaan lo ya gue jabanin gitu kan. Ya insya Allah coba aja gitu. Cup. Sikat nih. Ya maksudnya kan biar lebih diimplementasi kayak gimana tuh yang ada di kepala Eca kan kayak gitu ya. Waktu itu sempat juga nawarin, boleh nih Cak nih buat main di ruangan tertutup nih pada saat Sinkronis kapan ya, tahun lalu ya? Tahun lalu ya. Dia juga ngajakin buat Sore. Kan adanya udah nggak ada juga. Iya kan? Iya. Adanya kan gue udah nggak ada juga kan. Waduh, adanya nggak ada juga Cup. Gue juga udah kagok nih main. Gue bilang kan WA sih. Iya. Dan juga kan butuh effort lagi tuh, butuh latihan segala macam kan. Iya. Tapi kalaupun nanti misalnya buat Eca sendirian Maimun berbunyi gitu, satu solo stage, nanti akan ada orang main apa aja tuh Cak? Nggak tahu. Belum tahu. Pokoknya kan kantong memang bakal ada juga tapi itu. Pasti kayaknya itu ada. Iya. Bakal ada kayaknya itu. Cuman kan perlu latihan tuh. Iya. Perlu latihan lama tuh. Gitu. Ya itu kadang-kadang effort gitunya tuh. Ke visual aja masih akan di. Visual lah penting. Mau akan di ini juga. Tapi visual. Dari album ini ada plan untuk dibikin klip atau kemarin ada yang nawarin juga sih. Ada yang nawarin bikin klip, cuma belum berkelanjutan aja lagi. Gitu. Ya kalau biasa gue bilang di temen itu juga saya iya. Immersive experience gitu kan. Benar. Harus ada sih ya. Dengerin, karena gue aja semalam dengerin ke bawah tuh, udah ngetik gue lagi ngetik kerjaan ngajarin udah 10 menit kan, ini mana lagunya gue cuma kayak lagi di alamnya gitu kan, burung segala macam kayak gitu. Iya dengerinnya mesti gitu deh ya, mesti santai, serius santai gitu lah dengerinnya. Iya. Sambil rebahan atau sambil nemenin kerja gitu kali. Iya. Gitu. Emang jadi apa ya, tranquility namanya, jadi kayak tenang gitu kan. Sampai gue sini nggak sadar kalau lagunya nggak nongol katanya, soundscape semua sampai belakang, baru suara Eca tuh apa kan gitu. Gitu. Kalau Eca gitu, berlanjutnya juga belum tahu ya nanti Maimun mau produksi atau mau bikin karya apa lagi? Belum tahu, spontan aja sih gue kan. Kadang-kadang suka kebayang juga kalau bikin live kayak gimana, dengan formatnya kayak gitu ya. Kadang-kadang suka kebayang juga seperti itu. Cuma sekarang sementara album sama merchandise aja sih, gue bikin kaos, bikin topi, bikin sepatu juga ada. Sepatu juga perlu? Pernah. Ade pakai waktu itu sepatunya buat dia launching Sore yang album apa tuh? Kofadis. Kan gue datang tuh. Iya. Nah, Ade pakai sepatu Maimun itu sih. Oh gitu. Lokasi tapi ada yang dia sepatu dia. Wih, Maimun nih sepatunya. Iya. Ade pakai sepatu itu waktu itu sih. Siap. Gue senang banget gitu waktu itu dipakai. Oke, waktu itu Cak,
kita dari semoga Maimun tetap berjalan terus. Siap. Dalam format apapun itu ya. Iya, format macam-macam deh pokoknya Kak. Iya, dan juga misi untuk apa ya, menyebarkan dan menyampaikan ininya lah, pesannya gitu kan. Iya. Dalam format apapun itu. Dan gue juga penasaran kalau misalnya benar-benar jadi format live tuh. Bakalan. Kayak apa ya? Iya tuh. Bukan berdua yang penasaran Kak, gue sendiri penasaran. Iya. Kayak apa ini kalau live? Ini album begini. Ini kalau dibikin live kayak apa ya? Iya. Menariknya nanti di mana ya gitu untuk orang yang nonton ya? Kayak ini sih Cak, Brian Eno tuh dia produser kan sebenarnya. Dulu kan ngebandnya sama Roxy Music, glam gitu. Cuma dia kesini-sini jadi lebih soundscape. Oh ya? Iya, dia suara airport direkam sama dia, terus makanya dibikin ada albumnya Music for Airport, tapi maksudnya dia lebih berkonsep tentang musik. Kalau dengerin kalau lagi di airport tuh kan lebih ke background musik aja, tentang alam, organik kayak gitu. Berseri tuh deh. Oh ya? Banyak ininya, banyak serinya kayak gitu. Nah, kalau gue belum tahu seperti apa nanti. Oke Cak, makasih banyak Cak ya. Thank you Kak ya, udah diundang ya. Insya Allah berkah terus. Amin, sama-sama, lo juga sehat. Amin. Oke teman-teman, terima kasih untuk menyaksikan episode discuss yang kali ini. Kalau misalnya mau ngecek ke Eca tadi udah dikasih tahu ada Reza Dwi Putranto untuk kerjaan-kerjaan arsiteknya, emang tahu ada yang lagi butuh interior Cak ya. Iya betul. Dan juga Maimun Berbunyi untuk proyek-proyek artnya, proyek-proyek seninya lah, gitu berkaryanya gitu. Terima kasih udah nyaksiin, kita ketemu lagi di episode berikut, discuss yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.